tidak boleh ya. Jadi Bisa ikuti kelas renang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel di Keswari. Kali ini kita lagi mau menuju Hotel Discovery Ancol. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman, kalau mau ke Discovery itu, gerbang yang paling dekat itu gerbang Dufan ya masuknya. Nah, ini kita udah di parkiran Dufan yang dekat halte busway. Nah, kalau mau ke sini naik bus, itu juga bisa. Tuh dia tuh, udah kelihatan kan? Tuh South Garden-nya, Discovery Ancol. Jadi kalau mau naik busway Transjakarta yang ke Ancol, bisa nih haltenya persis di seberang hotel. Jadi nanti tinggal nyebrang aja jalan. Nggak usah naik bis Warawiri lagi, tinggal jalan aja. Selain lewat pintu gerbang Dufan, juga bisa lewat gerbang yang dermaga Marina ya. Itu juga deket banget ke Discovery. Nah, untuk taksi biru ini dia free ya masuk Ancol karena dia sudah kerjasama. Alhamdulillah kita sampai. Senangnya di sini tuh lobbynya luas banget. Jadi walaupun kondisi ramai nih bisa kita lihat ya. Ini kita datang di hari Minggu siang. Jadi banyak yang lagi proses check out dan ada juga yang mulai check in. Liburan sekolah cuy, jadi kita masih banyak yang berdatangan juga nih walau besok Senin. Terus di lobbynya ini tuh dia ada stand-stand UMKM gini. Konsepnya sama ya kayak di Hotel Borobudur. Cuma ini tuh versi mininya. Ada ikon Candi Borobudur. Karena memang hotel ini satu manajemen dengan Hotel Borobudur. Lari-larian di lobi juga tuh masih bisa bocil-bocil. Dan karena temanya masih tema ulang tahun Jakarta, jadi bakal banyak ondel-ondel di mana-mana ya. Sama kan kayak di Hotel Borobudur. Dan bulan ini pun bulan ulang tahunnya Discovery. Jadi selama bulan Juli itu ada diskonnya loh, flash sale. Jangan sampai ketinggalan. Pesennya lewat website resminya Discovery Ancol. Ini kita aja dapat harga promo. Cuman 630.000 udah free tiket Ancol 2 orang dan sarapan 2 orang. Harga tersebut sudah termasuk pajak ya. Jadi enaknya pesan lewat website itu harga sudah termasuk pajak dan kita sudah termasuk tiket Ancol untuk 2 orang. Nah, sekarang kita mau makan siang dulu sambil nunggu kamar. Enaknya di sini tuh dia ada Eco Cafe ya. Di sini tuh terbuka untuk umum dan harganya pun terjangkau mulai dari 20 ribuan. Itu aja kita pesen pecel ayam cuman 35.000. Ya betul. Udah sepaket nasi ayam tahu tempe. Alhamdulillah setelah sekitar 1 jaman menunggu, nggak terasa sih karena kita kan tadi makan siang juga plus nemenin anak main di bawah. Udah dapat kamar nih sebelum 2:30. Ini dia nih penampakan kamar Superior King. Sebenarnya kita pesennya Superior King ya karena itu yang lagi diskon. Tapi ternyata kita dapetnya yang Deluxe King. Jadi apa sih bedanya? Jadi ternyata bedanya superior sama deluxe itu cuman di pemandangan aja. Untuk bentuk dan ukuran kamarnya sama kok. Kalau yang superior itu dia nggak ada pemandangan. Tapi kita ternyata dapat yang deluxe, alhamdulillah. Dan inilah wujud kamar mandinya. Itu ada kesetnya. Dan dia ini wastafel sama toiletnya gabung. Nah, di tempat showernya itu udah ada sabun dan sampo di botol. Air panas dan dinginnya berfungsi dengan baik, cepet banget panasnya. Nah, ini dia dapat body lotion loh.
Kemarin kita di Hotel Borobudur malah nggak dapat body lotion. Mungkin kalau kamar yang suite kali ya, atau yang eksekutif dapat. Nah, ini ada hair dryer. Nah, ini tuh kopi tehnya khas Discovery, sama kayak di Borobudur. Tehnya teh takokak. Air mineralnya pun juga sama nih kayak di Borobudur. Kopi, teh, dan airnya tersedia untuk 2 orang sesuai dengan pemesanan kamar. Dan ini di dalam lemarinya. Seperti biasa ada safety box dan juga ada 2 buah sandal jepit. Nah, enaknya sendalnya di sini tuh sendal jepit, jadi bisa dipakai ke kolam renang atau kemanapun aman, dan bisa dibawa pulang juga bisa buat dipakai sehari-hari. Ayo, Abang, Kak, Abang, cari temennya mana tadi? Yang pakai ikat kepala. Nah, Abang cari temennya yang tidak pakai ikat kepala. Ayo. Nah, ini tuh kondisi di sore harinya. Jadi di kolam renang itu diadakan games untuk anak-anak. Dan setelah bermain ini, anak-anak juga dapat kenang-kenangan loh dari hotel. Sakinah dapat dompet lagi. Nah, sekarang kita lihat yuk pemandangan di malam harinya. Di kolam tuh ternyata terang ya, tuh pencahayaannya cukup cantik. Walaupun tempatnya luas, itu dia nggak pelit penerangan. Tuh, ada lampu D-nya. Kolam di sini tuh ada 3 ya, ada kolam dewasa yang kedalamannya 120 cm, terus kolam anak ada 2. Ada yang kedalaman 40 cm dan kedalaman 60 cm. Itu ada ruang bilas, ruang bermain anak indoor, dan tempat pinjam handuk. Dan ini playground yang di outdoornya itu ya 1 aja tapi bisa main macam-macam. Sudah pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah anak-anak tidur dengan nyenyak dan tidur cepat karena saking banyaknya aktivitas di siang dan sore hari. Sekarang kita OTW ke restoran yuk. Menuju lantai 1 restorannya, yaitu namanya Kemang Resto. Di hotel ini tuh untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu sarapannya gratis, free. Nah, 6 tahun ke atas sudah mulai bayar. Jadi Kakak Sakinah kena tambahan biaya seharga 108.900. Kalau orang dewasa ya 2 kali lipatnya. Nah, ini menu yang selalu ada, bubur ayam dan soto ayam, dan dia selalu posisinya itu sebelahan. Kalau daku sih ngincernya bubur ketan hitam, favorit banget, dan kebetulan lagi ada. Biasanya adanya kacang hijau. Dia tuh gantian ketan hitam dan kacang hijau. Enaknya di sini tuh restorannya tempatnya lapang dan luas, jadi mau sepenuh apapun atau seramai apapun tetap nyaman. Dan di sini tuh kue-kuenya enak semua. 4 kali kita ke sini, semua pilihan kuenya enak. Rotinya enak, pudingnya enak. Puding dan cake itu inceran Kakak Sakinah dan Zian. Sedangkan roti-rotian dan donat itu inceran Papa. Nah, ini lagi ada menu spesial laksa Betawi. Dan ini ada gado-gado, asinan, salad, buah, dan sayur. Egg corner juga ada, sereal lengkap, susu, aneka jus, minuman teh, kopi, air mineral, semua ada. Dan ini bagian peremian, itu posisinya di pojok. Setelahnya itu baru menu utamanya, itu menu lokalnya, dan dia tuh berubah-ubah, ada bakwan, gorengan, segala macam, dan juga ada aneka sambal yang menggugah selera. Dan ini menu makanan baratnya, biasa ada kentang, sosis, pasta. Ini baru kita ketemu pasta sama pizza, biasanya menu baratnya bukan itu.
bubur ketan hitam. Santannya kental banget. Ini dia nih inceran papa roti. Dan aku juga nyicipin laksanya. Ternyata enak mengobati rasa rinduku dengan makanan jadul yang udah jarang banget ketemu. Pokoknya kalau udah lagi di sini, nggak ngambil nasi, tapi ambil cicipin semua lauk atau menu yang favoritnya. Kita masuk yuk di Discovery Kids Club-nya. Ini kondisi di dalamnya. Ruang bermain ini dia buka mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 20.00. Jadi sampai jam 8 malam ya. Sementara kakak Sakina sedang berenang, nah adik Z main di sini. Dia lagi nggak mau main air, kayaknya dia kedinginan kali ya. Soalnya cuacanya lagi berangin banget. Di dalam sini pilihan permainannya pun lumayan banyak ya, beragam. Tuh lihat aja tuh sampai ada apa itu ya, mobil-mobilan, mini sepeda roda 3 pun ada. Perosotan yang bisa itu tuh dipindah-pindahin tuh mau bocah. Perosotannya ada di tengah jalan. Ada main bola, daring basket, tuh ada bola beginian, ada biliar mini. Tuh ada main kayak gini, bowlingan. Pokoknya semuanya diberantakin ya sama bocil di sini tuh. Terus ada tempat mandi bola juga yang empuk. Nah, ada mainan edukasi kayak gini juga. Semua pokoknya dicobain sama Ji. Cuman satu yang gak dia cobain, main PS sama komputer tuh. Pada main game. Sedangkan Zika belum bisa main game gituan. Yang paling ujung pojok nih, itu full karpet yang ada pembatas tiangnya. Yang tadi bagian depan itu dia lantai kayu. Di dalam ruangan ini juga itu ada jadwal aktivitas anaknya. Tadi tuh aku lihat jam 11 siang dia ada kegiatan anak seperti keterampilan gitu deh, kayak bikin gelang dan lain-lain. Dijamin banget sih ya, ini anak-anak dibawa ke sini pasti pada betah. Wah, kalau main di mall udah bayar berapa nih berjam-jam di sini. Dan di luar playground ada kakak Sakina lagi ikuti kelas berenangnya. Jadi selama musim liburan ini pihak hotel memfasilitasi kelas berenang secara free. Itu latihan berenang itu 2 jam loh. Sampai Sakina aja untuk pertama kalinya ini ya belajar berenang sama pelatih, dia jadi berani dan bisa ngambang gitu. Padahal biasanya sama uma papanya mah diajarin mah nggak nyambung-nyambung, bener deh, emang harus sama orang lain ya. Beda emang kalau belajarnya sama guru renangnya. Kalau kita mah guru jadi-jadian. Ini mereka latihan di kolam yang dalamnya 60 cm. Kalau kolam yang 40 cm itu posisinya ada di tengah tuh, pas di ada yang perosotannya tuh, itu 40 cm. Ih, lumayan banget kan tuh, bisa ikuti kelas renang gratis. Nah, sekarang adik Z mau jalan-jalan dulu di sekitar tamannya. Kita mau lihat koleksi kelincinya. Nah, itu gedung tempat fitnessnya sama spa. Ada di situ. Tuh ada mini golf. Nah, ini kita mau ke kandang kelinci. Dia tuh adanya di posisi paling ujung, paling belakang. Ternyata kelincinya tuh udah banyak loh ya. Jadi dia yang dikeluarin di rumah kelinci. Yang di taman itu mungkin gantian.
biar nggak stres kali ya kelincinya. Pagi kelinci yang mana, sore yang mana, besok yang mana lagi. Dan ini dia kandangnya taruh di ujung biar nggak bau kali ya, emang kan bau banget ya. Nih Baby Z ada di tempat bermain golf. Ini rumputnya rumput apa ya? Sintetik kali ya tuh dilapisi. Nah itu tempat fitnessnya, di dalamnya juga ada tempat spa. Nah ini dia nih Bunny Gardennya. Kalau kita mau ngasih makan, itu bayar pakannya 30.000. Jadi yang masuk yang mau kasih makan aja berbayar. Untuk musolanya ada di lantai 1. Jadi satu lantai sama kemang restonya. Itu dia kalau ke kanan nih, ini ke arah parkiran basement. Ini ada tandanya kok penunjuk arahnya, musolanya. Musolanya sih emang nggak terlalu besar. Untuk saf perempuannya mungkin sekali masuk bisa 4-5 orang aja. Tapi tempatnya bersih kok. Pas suami lagi santap siang sebelum kita OTW ke Dufan. Aku mesennya sih nasi pecel aja cuman 45.000. Sedangkan pas suami mesen nasi goreng kambing itu cuma 55.000 tapi porsinya banyak loh. Kenyang dan enak, dimasakin langsung di situ di pinggir kolam. Sama juru masaknya tuh, lihat tuh. Jadi fresh dan enak banget makan di bawah pohon gini, kena semilir angin. Nah kita sekarang udah kenyang, udah sholat zuhur juga, anak-anak udah makan, Z juga udah bangun tidur, udah segar. Sekarang kita mau OTW ke Dufan. Jadi kita siang ini tuh pulang, cuma sebelum pulang kita mau main ke Dufan dulu. Nah ini kalau ke Dufan dari lobi nih keluar kita ke arah kanan tuh, ke arah air mancur. Dari situ jalan aja terus, ikutin jalan terus sampai ujung sini nih. Nanti tinggal ikutin lagi tuh pagar-pagar besi ini. Nanti kita ketemu pintu masuk Dufan untuk pejalan kaki. Duh, silau banget men kalau nggak pakai topi. Aduh, ini pas tengah hari bolong cuy ya. Jam berapa ini? Jam 1-an kita jalan menuju Dufan. Atau 1:30 ya? Kayaknya udah 1:30 deh. Nah ini kalau dari sini kita sebentar lagi sampai di pintu. Nah ini dia gerbangnya nih, gerbang darurat kali ya, ini buat sebenarnya kayaknya ini buat, ini tuh gerbang khusus buat tamu hotel sama karyawan lewat sini. Jadi kita nggak mesti jauh keliling muter ke pintu Dufan yang depan itu kan jauh banget gitu. Ini tuh nembusnya tuh yang di samping musola yang ada di depan Dufan. Jadi sebenarnya bisa nih sholat dulu di sini, terus atau mau ke toilet dulu di sini. Oke, sekarang kita mau masuk ke Dufan dulu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nyimak video kita sampai akhir. Kalau mau lihat keseruan kita di Dufan, nantikan video berikutnya. Dadah, Z mau main ke Istana Boneka dulu.